Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita masih bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 2. Yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran dan menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Dan yang kedua SBDP KD 3.3 dan 4.3 mengenai properti dalam tari dan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, apa itu peta pikiran? Peta pikiran itu adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Nah, anak-anak hebat, jika ingin menemukan sebuah informasi, itu caranya kita harus membaca. Nah, membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilan dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat. Nah, informasi yang kita temukan itu dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, bagaimana cara menentukan informasi dengan melalui peta pikiran? Nah, di sini ada contoh teksnya tentang pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Nah, silakan bisa dibaca ya. Videonya bisa diberhentikan dulu dan bisa dibaca. Kemudian setelah tadi dibaca, nah di sini ada bentuk peta pikiran. Nah, di tengah-tengahnya itu kita tuliskan dengan judul teks tersebut. Kemudian dari judul ini itu bercabang-cabang, yang ke atas, ke bawah, ke sebelah kanan. Itu berbeda-beda. Misalkan di sini ada pengertiannya, kemudian diisi, ada juga manfaat, tujuan, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan peta pikiran. Nah, jadi bagaimana? Apakah bisa menentukan informasi dengan peta pikiran? Mudah sekali ya. Nah, sekarang bagaimana jika menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca? Pertama, cerpen itu apa? Cerpen itu adalah sebuah karangan cerita yang hanya berfokus pada satu kejadian saja. Nah, cerpen di sini biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Itu ya yang dimaksud dengan cerpen. Lalu bagaimana caranya untuk menggali informasi dalam cerpen? Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya yang pertama, tentunya kita harus membaca cerpen tersebut. Nah, setelah dibaca, yang kedua, kita harus membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya ya, untuk mengetahui dari isi cerpen tersebut. Nah, setelah kita membuat daftar pertanyaan, lalu kita dijawab ya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat. Setelah itu, yang keempat, rangkailah kembali ke dalam satu paragraf
singkat. Ya, jadi ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menggali informasi dalam cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar bahasa Indonesia, sekarang SBDP tentang properti tari. Properti tari itu adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, properti tari ini merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Selain itu, properti tari juga itu berfungsi sebagai pelengkap busana tari, kemudian membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tari. Lalu, apa saja ya yang termasuk ke dalam properti tari? Nah, hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti tari. Di sini ada contohnya selendang. Selendang ini sering digunakan pada tari dari Betawi dan tari dari Minangkabau. Kemudian ada juga properti tari dalam bentuk senjata. Nah, contohnya seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, dan anak panah. Dan ada juga properti jenis lainnya seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Jadi intinya semua alat yang digunakan untuk menari itu dinamakan properti. Nah, di sini siapa yang gemar menari atau ingin menari? Nah, kalau kita ingin menari agar lebih indah itu diperlukan unsur-unsur yang harus dipersiapkan sebelum menari. Yang pertama, gerak tari. Gerak tari itu merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian itu biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Nah, jadi sebelum menari kita harus menentukan gerak tari tersebut. Kemudian properti, yaitu semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari ini digunakan untuk memberi keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. Nah, ini jadi sebelum melakukan tari, kita harus menentukan properti apa yang kita bisa gunakan. Kemudian, yang ketiga, musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. Yang ketiga ini kita harus menentukan musik pengiringnya ya, karena kalau misalkan menari tanpa musik itu tidak indah. Yang keempat ada kostum. Kostum ini berfungsi untuk mendukung tema atau sisi tari sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Nah, jelas ya, kita kalau menari itu harus menggunakan kostum, itu biar terlihat jelas. Yang terakhir ada tata panggung, itu berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Nah, agar lebih indah lagi dilihatnya, itu harus menentukan tata panggungnya seperti apa ya. Jadi ini merupakan unsur-unsur yang harus dipersiapkan ketika kita ingin menari.
Nah, jadi bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, tidak terasa materi pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, silakan anak-anak hebat. Di sini ada tugas halaman 109 dan 121. Silakan dikerjakan di buku pena jilid 5A. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.